Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang nonton video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas biomembran. Langsung saja yuk kita bahas. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afrilisa Nurrosi Fokus Ferizon dari kelas pendidikan biologi B 2019 tahun 2019. Nah, langsung aja yuk kita bahas sama-sama tentang biomembran. Jadi yang akan kita bahas pertama-tama di sini adalah tentang plasma membran. Plasma membran ini tersusun atas lipid dan protein. Lipidnya itu dalam bentuk fosfolipid dan juga bisa teman-teman lihat sendiri strukturnya sebagai berikut. Plasma membran berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur transportasi sel. Selanjutnya kita akan beranjak kepada struktur yang membentuk plasma membran. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa plasma membran terdiri atas lipid bilayer atau dua lapisan dari fosfolipid. Nah, teman-teman tadi udah lihat kan kalau fosfolipid itu ada yang ekornya dan juga ada yang kepalanya. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, jadi itu mereka itu tersusun atas dua layer atau dua lapisan. Dan di sela-selanya terdapat juga glikogen yang berikatan dengan protein disebut glikoprotein, ada glikogen yang berikatan dengan lipid disebut glikolipid, dan juga ada berbagai macam bentuk-bentuk lainnya seperti kolesterol yang berada di antara lipid, terus juga terdapat alkohol yang berada di antara fosfolipid. Alkohol ini berfungsi sebagai pengaruh fluiditas membran sel yang mana semakin fluid maka semakin bagus. Berikut merupakan struktur dari fosfolipid. Tadi sudah dibahas sama-sama bahwa fosfolipid itu terbagi atas kepala dan ekor. Kepalanya itu bersifat hidropolik dan ekornya itu bersifat hidrofobik. Di gambar sebelah kanan ini merupakan berbagai contoh dari pergerakan yang melintasi plasma membran. Berikut merupakan peran dari membran protein. Nah, membran protein itu memiliki berbagai peran, diantaranya sebagai transporter atau channel, sebagai keluar masuknya air dengan mudah, terus ada reseptor sebagai penerima, ada glikoprotein, dan juga ada sebagai enzim. Misalnya contoh pada enzim, seperti denilat siklase dan juga NAK ATPase. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini merupakan perpindahan sel dan molekul. Jadi sel dan molekul yang melintasi membran plasma memiliki berbagai macam jenis. Di antaranya adalah transport aktif, transport pasif, endositosis, dan eksositosis. Yang pertama merupakan transport pasif. Transport pasif terdiri atas 3 jenis juga. Ada osmosis, ada difusi, dan juga difusi yang terfasilitasi. Pertama ada difusi. Pergerakan difusi dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi ketika konsentrasinya itu seimbang, maka pergerakan akan terhenti. Yang kedua ada osmosis. Osmosis sendiri memiliki 3 muatan atau 3 keadaan. Ada yang hipertonik, ada yang isotonik, dan ada yang hipotonik. Di gambar merupakan contoh dari sel darah. Ketika sel darah mengalami dehidrasi atau krenasi, maka keadaan sel darah itu hipertonik karena mengalami pengkerutan. Namun ketika normal akan mengalami yang namanya isotonik. Selanjutnya ada hipotonik. Hipotonik merupakan keadaan ketika sel darah kelebihan air. Ketika sel darah kelebihan air yang begitu banyak, bisa berkemungkinan sel tersebut akan pecah atau lisis. Berikutnya merupakan transport aktif. Jadi transport aktif merupakan gerakan molekuler yang membutuhkan energi. Selanjutnya ada endositosis. Endositosis merupakan keadaan ketika vesikel dari plasma membran mengerut ke dalam. Ini tuh dibagi 2, ada fagositosis dan pinositosis. Yang terakhir adalah eksositosis. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.